Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Fatimah. Saya dari Prodi Manajemen Kelas Weekend. Nomor induk mahasiswa saya 289225014. Dosen pengampu Bapak Muhammad Taukan Nugroho, SSIMM. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah etika bisnis. Nah, yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Apa sih itu pasar persaingan sempurna? Nah, pasar persaingan sempurna yaitu industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Nah, pada pasar bentuk ini ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu perusahaan adalah pengambil harga. Pengambil harga berarti itu perusahaan yang ada di dalam pasar yang tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Nah, yang kedua itu setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut. Ia dapat dengan mudah untuk keluar dari pasar. Nah, selanjutnya itu pasar bebas. Apa sih itu pasar bebas? Pasar bebas merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnisnya. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Nah, selanjutnya yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, apa sih itu pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna adalah sebuah struktur pasar yang ada di dalam dunia perekonomian. Pasar tersebut tidak ada ketika pasar persaingan sempurna tidak berjalan secara maksimal. Apabila pasar persaingan sempurna menggambarkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, pasar monopoli. Apa sih itu pasar monopoli? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atas monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak ada pesaing bagi sebuah perusahaan. Contoh pasar monopoli. Nah, ada perusahaan PT, perusahaan listrik negara atau yang disebut PLN sebagai penyedia listrik. Nah, yang kedua ada PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar. Yang ketiga ada PT Kereta Api Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi kereta api. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Apa sih itu oligopoli? Nah, oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategis pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Nah, contoh pasar oligopoli adalah ada perusahaan rokok, yang kedua ada industri jasa penerbangan, yang ketiga ada industri kendaraan motor, nah yang keempat ada perusahaan semen, yang kelima ada pabrik handphone, yang keenam ada operator telekomunikasi, dan yang ketujuh ada produsen mie instan. Nah, itulah contoh-contoh pasar oligopoli. Nah, selanjutnya itu monopsoni. Monopsoni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Nah, monopsoni merupakan salah satu kondisi pasar persaingan tidak sempurna. Keadaan pasar di dalam monopsoni berkebalikan dengan pasar yang bersifat oligopoli dan monopoli. Nah, contohnya ada peternakan susu sapi yang hanya bisa menjual susu sapinya kepada satu pembeli karena hanya ada satu pembeli di daerahnya. Nah, yang kedua itu contohnya ada produsen coklat yang memproduksi dengan bahan baku biji coklat. Mereka membeli buah coklat dari berbagai perkebunan. Nah, itulah penjelasan dan contoh dari monopsoni.
Selanjutnya, oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan suatu pasar yang hanya memiliki sedikit pembeli. Produk yang ditawarkan dapat sejenis maupun beragam dengan adanya persaingan harga dan non-harga. Nah, pada pasar oligopsoni, informasi tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain antara pedagang. Nah, contohnya itu produksi rokok. Produksi rokok, pabrik rokok akan membeli tembakau dari petani tembakau. Lalu ketika rokok sudah jadi, akan dijual kepada pembeli yang disebut sebagai distributor. Oleh distributor, nantinya rokok-rokok tersebut akan dijual kembali pada konsumen akhir. Lalu pasar wortel atau cabai. Di pasar wortel atau cabai, para petani dapat menjual hasil panennya kepada beberapa pembeli yang dalam hal ini adalah pedagang yang ada di daerahnya. Kemudian, wortel atau cabai yang sudah dibeli tadi akan dijual kembali ke kota oleh pedagang. Selanjutnya ada jasa konstruksi bangunan. Ada banyak jasa konstruksi bangunan yang ada, tapi hanya beberapa pelanggan saja yang akan menggunakan jasanya. Tergantung dari pesanan yang sudah disepakati bersama. Nah, itulah penjelasan dan contoh dari pasar oligopsoni. Nah, sekarang ketiga. Yang ketiga itu tentang etika konsumen. Apa sih etika konsumen itu? Nah, etika konsumen adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seorang terhadap konsumen dengan mengikuti norma yang ada bertujuan untuk mendapatkan timbal balik yang sepadan. Nah, itu tentang pengertian etika konsumen. Selanjutnya, bisnis dan perlindungan konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen tentu menjadi hal yang sangat penting dalam segala jenis transaksi jual beli. Konsumen dan pelaku usaha atau produsen berhak untuk menerima manfaat yang tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang harus diterapkan pelaku usaha atau produsen terhadap konsumen. Nah, selanjutnya hubungan produsen dan konsumen. Apa sih itu hubungan produsen dan konsumen? Nah, hubungan produsen dan konsumen ialah keduanya memiliki yang saling menguntungkan atau bersimbiosis mutualisme. Hal tersebut disebabkan karena penjual memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang atau jasa yang ditawarkan, sedangkan pembeli dapat menikmati dan memanfaatkan barang atau jasa yang telah diberikan penjual. Nah, itulah penjelasan tentang hubungan produsen dan konsumen. Nah, selanjutnya itu ada kasus-kasus etika konsumen. Nah, contohnya yang pertama itu ada penggunaan formalin pada ikan asin. Ikan asin yang dijual di pasar tradisional di kota Yogyakarta terbukti mengandung bahan pengawet berbahaya, yaitu formalin. Hal ini terlihat dari hasil pengecekan yang dilakukan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu atau disebut KIPM, kelas Yogyakarta. Dari uji laboratorium diketahui, kandungan formalin yang terdapat pada 3 produk olahan tersebut mencapai di atas 100 ppm. Artinya, dari 1 kg olahan perikanan tersebut terdapat 1 mg kandungan formalin. Pengguna formalin sendiri sudah dilarang dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012. Nah, yang kedua itu contoh PT Ajinomoto. Nah, contohnya itu perusahaan yang satu ini memang sudah lama terkenal sebagai produsen terbesar yang memproduksi bumbu penyedap untuk makanan. Akan tetapi, mereka pernah tersandung sebuah skandal yang cukup membuat nama mereka sedikit buruk di kalangan masyarakat pada tahun 2000 silam. Kasus pelanggaran ini bermula ketika ada laporan bahwa perusahaan ini menggunakan bahan baktosaing untuk membuat bumbu penyedap mereka.
BPOM dan LPPOM-MUI yang melaporkan kejadian tersebut pun berharap bahwa pemerintah harus menghentikan peredaran produknya dari pasar sebab mereka melanggar kode etik keamanan dan konsumsi konsumen. Nah, selanjutnya itu tentang penjelasan etika periklanan. Apa sih itu etika periklanan? Nah, etika periklanan itu menurut Dewan Periklanan Indonesia atau disebut dengan DPI, etika adalah sekumpulan norma atau azas atau sistem perilaku yang dibuat oleh sekelompok tertentu yang harus ditaati oleh individu atau kelompok individu yang menjadi anggotanya atas dasar moralitas baik buruk atau benar salah untuk hal atau aktivitas atau budaya tertentu. Etika adalah arahan atau aturan moral dari sebuah situasi di mana seseorang bertindak dan mempengaruhi tindakan orang atau sekelompok lain. Definisi etika itu juga berlaku untuk kelompok media sebagai subjek etis yang ada. Nah, selanjutnya itu fungsi iklan. Pada dasarnya, iklan bisa muncul di mana saja, baik di media cetak maupun di media elektronik. Bagaimanapun bentuknya, tetap saja sebuah iklan memiliki fungsi utama, yaitu membantu sebuah perusahaan untuk meningkatkan penghasilan. Tentunya, penghasilan bisa dicapai melalui adanya minat konsumen untuk melakukan pembelian produk yang diiklankan. Nah, itulah penjelasan tentang fungsi iklan. Selanjutnya itu jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya terdiri dari 3 jenis, yakni itu pemberitahuan, iklan penawaran, dan iklan layanan masyarakat. Nah, itulah jenis-jenis iklan. Selanjutnya penjelasan tentang kasus-kasus etika periklanan. Contoh kasus pelanggaran etika periklanan. Pengertian iklan secara garis besar, iklan didefinisikan sebagai proses memberikan informasi mengenai sebuah produk, baik itu barang atau jasa, layanan atau program suatu perusahaan atau organisasi kepada masyarakat umum secara non-personal, tidak personal, melalui media-media tertentu dengan membayar sejumlah biaya tertentu. Nah, etika periklanan secara umum. Yang pertama itu jujur, tidak membuat konten yang tidak sesuai dengan kondisi produk yang diiklankan. Yang kedua itu tidak memicu konflik saraf. Yang ketiga itu tidak mengandung pornografi. Yang keempat itu tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Itulah etika periklanan secara umum. Sekian video presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.